Ya. Kalau kita praktisi pendidikan tahu memfilter ini benar sekolah, padepokan atau pesantren itu. Ya. Nah, udah banyak yang tobat. Saya pernah ketemu teman saya, dia sudah masuk di TV, sekarang jadi peruqyah syariah. Ya, nama saya sebut aja namanya karena dia sudah banyak dikenal di Jakarta, Pak Hadi namanya. Dulu dia belajar untuk menjadi tabib, menyembuhkan. Tabibnya bukan tabib dalam bahasa Arab, artinya kan pengobat, terapis. Ini tabibnya tabib dukun. Setiap ngobatin orang dia cuma pegang aja, Pak. Sok, tiba-tiba orang tuh nggak lama sembuh. Ternyata bukan dibuang, tapi diserap itu penyakit sama jinnya. Pas dia umur 45 tahun, jinnya minta. Nah itu kan, dia kan memang gitu, dia ada persembahannya, dia mintanya darah, dia minta kita menyembelih kepada selain Allah, dia minta kita berkhidmat sama dia. Itulah ya'udzuna birijali minal jinni. Akhirnya disesat. Ya, semakin dia sesat, apalagi sampai ritual menghina Al-Quran, itu semakin besar kekuatan jin kafirnya. Nih Pak Adi ini cerita sama saya di rumah saya waktu saya di Depok. Saya jadi imam, disediain rumah, disitulah dia datang. Dia bilang apa sama saya? Ustadz Riza, mau sakti itu sakit ujungnya. Kenapa? Dia mau tobat, sembuhkannya dirinya sakit, dia bilang. Sampai di ruqyah selama 2 bulan, dibekam ruqyah, bekam ruqyah, nggak boleh pulang dari rumah bekam. Sampai begitu dia, ya. Dan akhirnya dia bertobat kepada Allah, Allah mudahkan, dan banyak dia cerita lah sama istrinya. Hampir bercerai. Karena apa? Karena jinnya ini banyak menuntut. Dia menuntut minta dipotongkan ayam hitam, minta dipersembahkan sesajen, darah. Bahkan dia bilang ada ritual yang paling ngeri. Ada teman saya yang sama-sama dukun, orang pintar kata kita, dia punya bilik sendiri. Di biliknya itu ada kloset duduk, kloset jongkok. Di kloset jongkoknya kan kaki kita kanan kiri, di situ ada mushaf Quran. Itu jin kafir, itu sakti itu. Semakin besar kesesatannya, rohakonya, seperti dalam ayat tadi, semakin besar kekuatan jinnya itu. Dan biasanya dia bilang ada orang yang bertarung jinnya sama jinnya lebih kuat mana. Makanya menghadapi ilmu goib kepada ahli goib, ya salah. Itu sama, itu kalah sama pegadaian. Pegadaian mengatasi masalah tanpa masalah. Kalau itu mengatasi masalah dengan masalah. Saya ini dapat testimoni langsung, bukan kata-katanya. Temen saya mantan dukun tuh ada, dan udah testimoni sama saya. Ya, nanti kalau jinnya lebih besar dia menang, padahal ditaklukkan, gitu. Maka tidak ada jalan lain kembalinya melalui Al-Quran dan Sunnah. Kembali kepada Allah, berobat dengan Al-Quran. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifa wa rahmatul lil mu'minin. Tidaklah kami turunkan Quran selain sebagai penyembuh dan rahmat. Ya, jadi tadi lagi ngomong apa deh? Ngasih makan, ya. Jadi ngasih minum kepada semua makhluk boleh kecuali jin, nggak usah. Ya, kerajinan amat, dia udah pandai sendiri. Ya, tapi makhluk yang hidup di alam kita, makanya disebutkan tadi, ya, likulli makhlukin dzu hayatin, yang memiliki kehidupan di dunia hayat. Kalau dia kan dimensinya lain. Dan di sini disebut memberi minum, wa kana min afdalil qurbat ilallahi azza wa jalla. Ya, dia termasuk, ya, apa namanya? Taqarrub. Nah, qurbat itu artinya memberi makan, ya, memberi minum kepada makhluk apalagi manusia adalah taqarrub ilallah yang paling afdal. Nah, itu disebut, ya, min afdalil qurbat ilallahi azza wa jalla. Jadi gampang ya. Nah, sekarang kalau misalnya pengajian ini, besok saya mau ngasih minum buat yang pengajian, itu nggak apa-apa Pak. Maling berapa? Kalau yang kecil-kecil Sanford gitu ya, atau merek yang lain, saya promosi pula, nggak dibayar kan. Kalau mau ini bayar dulu, nanti dipromosiin. Endorse gitu ya. Ini gratis. Ya Pak. Makanya di Al-Uswah itu ada donatur minumnya. Itu katanya bukan uang masjid itu. Donatur minumnya katanya saya di-spill, saya nggak tahu. Ini bukan dari masjid, ada donaturnya. Makanya kalau Zidan di sana ada tehnya ya, ada teh, ada kopi kan. Yang
Yang makanan saya tahu siapa, yang minuman saya nggak tahu, makanan saya tahu, ada kawan-kawan juga. Ya, tandanya itu salah satu amal yang kita kadang nggak anggap kan, ngasih minum orang kan. Nah, sekarang di zaman Tanjung Pinang ini kita bisa lakukan itu di dunia perkopian, ngajak kawan ngopi, itulah pahalanya banyak. Ya, ngajak kawan ngopi. Itu ya. Yang ketiga, umumu rahmatillahi ta'ala, ya, keumuman rahmat Allah. Hakun, itu sangat nyata, ya. Syamalatil hayawan, ya, bahkan sampai meliputi hewan-hewan, li'annahu min makhluqatihi, karena hewan termasuk makhluk Allah. Jadi berbuat baik kepada dia, rahmat Allah secara umum akan tetap datang, ya. Yang terakhir, sa'atu fadluhu subhanahu wa ta'ala, begitu luasnya keutamaan Allah yang maha suci. Faqad yaghfiru dzunubal kabirah, Allah telah mengampuni dalam hadis ini dosa yang besar, bi amalil khair yasir, dengan amalan kebaikan yang kecil. Tuh, Pak. Zina itu dosanya besar gak, Pak? Besar, tapi bisa terampuni dengan amalan baik yang biasa saja. Dia cuma ngasih minum, Mbak, bukan jadi donatur pesantren tahfiz 6 bulan, air minumnya itu baru besar. Ngasih minum, anjing kehausan, Mbak. Kayak kita ada donaturnya nggak, santri? Nggak pernah bayar kan? Nggak pernah kan? Kami ada donaturnya. Itu besar, Pak, nanggung minum santri 2,5 tahun. Ini cuma kasih, pakai sepatu dia lagi kan, pakai sepatu dikasih ke anjing sedikit aja, tapi menyelamatkan anjing yang tadinya lagi kehausan, terselamatkan, dan dia adalah makhluk Allah. Makanya jangan pesimis, Pak. Rahmat Allah tuh bisa saja turun, ya, seperti dalam hadis ini, faqad yaghfiru dzunubal kabirah, Allah ampuni dosa yang besar, bi amalil khair al yasir, dengan amal kebaikan yang yasir. Yasir itu artinya kan mudah, ya, bukan bi amalil khair al thaqil. Kamu mau dapat ampunan Allah, sedekahnya harus berat, nggak ada begitu. Kasih minum dulu satu masjid, ya, atau kasih minum dulu pengurus masjid, atau minimal imam, ya, marbot, ketua, sekretaris, bendahara. Enggak, kasih anjing aja 1 ekor udah cukup kebaikan, bisa mengampuni dosa zina. Dan ini ketulusan dia. Kalau laki-laki yang pertama kan dia sampai nyemplung lagi kan, nyemplung ke sumur tadi kan, dia nyemplung ke sumur, dia manjat, digigit dia punya sepatu kan, dia kepayahan itu, ya. Yang minum apalah senilai hewan aja, dijual aja bapak belum tahu mau beli, gratisin aja bapak belum mau pelihara. Tapi Allah nggak lihat itu, Allah lihat ketulusannya kepada makhluk Allah. Gitu. Jangan pelit. Apalagi ini tahun politik, jangan ngopi gak usah dibayarin dia lain tim suksesnya katanya. Dia partainya lain, ya jangan. Nggak mau ngopi gara-gara beda partai. Ya. Dia dukung mana? Anies apa Ganjar katanya kan? Wah, langsung musuh-musuhan gitu ya. Jangan, Pak. Ya. Nggak boleh pilih-pilih. Di sini disebutkan, ya, keutamaannya adalah likulli makhlukin dzu hayatin, setiap makhluk yang memiliki nyawa untuk hidup, min insanin wa ghairihi, bahkan dari kalangan manusia dan serta selainnya. Ada pertanyaan, silakan. Berapa menit lagi? 8. Tafadhol, Pak, ada yang mau tanya, Pak? Silakan. Kalau kurang jelas, ya, ngasih minum motor ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau menanyakan derajatnya amal sama pahala itu bagaimana? Iya. Jadi ada kaidahnya begini, al ajru ka qadaril masyaqqah. Pahala itu sesuai dengan kesulitan yang ditempuh gitu. Ya. Tadi kalau dilihat kan yang dibantu cuma anjing saja.
tapi anjing ini kan di ujung kematiannya gitu. Maka dia menyelesaikan permasalahan nyawa satu makhluk padahal hanya satu cedukan air. Maka di dalam Islam itu urgensi nilainya itu, value-nya tergantung seberapa dibutuhkan barang itu. Sama kayak pernah saya deskripsikan kan, saya kasih salah satu contoh, ada orang sedekah 100.000 dengan orang yang sedekah 1 juta. Yang dilihat bukan nominalnya. Kalau nominal matematis ya 1 juta lebih besar dari 100.000. Tapi ada yang namanya selain nilai matematis, namanya value-nya. Ya, ternyata apa? 100.000 ini yang bersedekah cuma punya uang 200.000. Tapi dia butuh juga kan? Urgent juga buat dia. Tapi ada adiknya, sepupunya yang sudah 3 hari makan nasi pakai garam, anak-anaknya sekolah lemah, dia bagi 2 kerak. Saat dia lagi butuh kan, dibagi sama dia. Itu nilainya bisa lebih tinggi daripada orang yang 1 juta tapi dia punya tabungan 5 miliar. Ya, 5 miliar ya diambil 1 juta kayak nggak ada goyang sedikit pun kan? Gitu aja kan? Gitu. Jadi nilainya itu memang tergantung kepayahan. Makanya Nabi pernah bilang, kalau umat nanti ingin bersedekah dengan satu gunung Uhud, sulit untuk menyamai sedekahnya para sahabat walaupun mereka saling membantu dengan satu kantong gandum. Kenapa? Satu kantong gandum waktu itu bisa menyelamatkan dari penindasan kafir Quraisy. Kan murtad kau, mati kau. Kalau nggak mau murtad, nanti kau kasih makan, kan gitu ya. Akhirnya datang Abu Bakar ngasih gandum aja, udah nggak usah, jangan sampai murtad, tetap la ilaha illallah. Nanti makanmu aku yang support. Bisa menyelamatkan satu jiwa, itu keadaannya. Sekarang kan Islam sudah merebak kemana-mana. Mempertahankan akidah enggak, malah sekarang ada orang Islam yang gara-gara dapat sembako akhirnya murtad, akhirnya dibaptis. Nah, jadi dalam Islam itu pahala tergantung dengan kepayahan yang kita alami. Al-ajru kaqadaril masyaqqah. Al-ajru artinya pahala, kaqadar seperti kadar, masyaqqah dari kata syaqqa, ya suku kepayahan, ya. Nah itulah, jadi seberapa besar kepayahan yang kita lalui, disitulah pahalanya lebih besar. Coba kayak mengampuni dosa, salah satu amalan yang paling tinggi ngampuni dosa apa? Hah? Apa Mukhtar? Amalan yang paling tinggi ngampuni dosa, bisa langsung bersih tuh orang. Iya, tapi amalannya apa? Kalau melangkahkan ke masjid, kaki kan ampuni dosa, tapi kan dosanya kecil-kecil. Ada yang sekali diamali dosanya langsung seperti orang baru lahir. Enggak, ini buat betul, tapi buat orang Islam apa? Haji. Haji itu pahalanya kan besar. Laisa lahu jazaa'un illal jannah, kata Nabi. Tidak ada balasan yang paling pantas naik haji kecuali surga. Di dalam hadis yang lain, kayaumin raja'a, ya, dia akan kembali min hajihi, dari hajinya, kayaumin waladathu ummu, bersih seperti baru lahir dari rahim ibunya. Orang pulang haji ampunan dosa, hilang dosanya seperti baru lahir dari rahim ibunya, kan bersih. Tapi haji doang enak. Kalau enak silahkan haji besok. Haji itu ada duit aja belum tentu bisa pergi. Betul nggak Pak? Kalau nggak ada kuota, haji itu semua aspek Bapak akan kehabisan. Apa? Capek, menahan kangen sama keluarga, uang, coba. Udah capek, duit sendiri, bayar hotel sendiri, makan bayar sendiri. Tapi kenapa banyak orang mau balik lagi? Itulah hebatnya ibadah yang satu itu, ya kan? Anda kalau disuruh pergi ke negeri lain habis duit mikir-mikir, tapi orang umroh ada yang nggak apa-apa, itu haji. Karena apa? Dia itu ibadatun maliyah, ibadah secara hartanya harus dikeluarkan, dan ibadatun fi'liyah, perbuatan. Haji itu nggak bisa cuma doa-doa aja. Saya doa aja Ustaz di sebelah Ka'bah, subhanallah, nggak bisa, mutar 7 kali. Tapi saya presiden Ustaz, doa gak ada cerita mau presiden, mau anggota dewan, mutar gak harus mutar, harus capek ya. Ya nggak bisa. Sa'i lagi capek, coba. Udah berangkat dari sini tiketnya puluhan juta,
Nah, coba. Istri saya ngajakin, bang kita umroh backpacker yuk. Ya udah cek tiket berapa. Sekali dia tengok tiket 22 juta nggak jadi. Bapak cek tiket sendiri mahal pak. Makanya travel itu sudah punya link, sudah punya akses gitu ya. Saya sejatinya ini berangkat lagi, tapi karena saya lagi menyusun tesis Pak Ustadz Abu Rizal, saya pending dulu nih. Tanggal 26 Februari saya di deadline harus sidang tesis di Purwakarta. Doain ya Pak biar lancar. Nanti kalau sudah itu baru kita susun berangkat umroh bareng-bareng ya. Itu Bang ya. Ada lagi? Silakan Pak, silakan. 1 menit lagi ya. 2. Waalaikumsalam warahmatullahi Kepatuhan kita kepada iya. Patuh sama pemimpin wajib. Tidak boleh menarik diri dari kepemimpinan Islam. Ya. Man mata ya laisa alaihi bai'ah mata maitatan jahiliyah. Barang siapa yang mati dan dia menarik diri dari kaum muslimin. Kalau kita kan ya di negara Indonesia ini kan menarik diri dari kumpulan pemimpin Islamnya ulil amrinya mati dalam keadaan jahiliyah. Wajib. Ya. Dan sebanyak apa, sejauh apa kita harus taat? Semuanya kita taat dalam hal yang ma'ruf. Ya. Sebagaimana hadis Nabi ketika menasehati kepada para sahabat yang waktu itu pernah ada pemimpin kan? Ya, ada pemimpin suruh kumpulin kayu bakar, kemudian dibakar, suruh mereka masuk. Kalian mau patuh sama saya enggak? Saya ditunjuk Rasulullah jadi amir. Masuk ke dalam itu. Jadi diuji sama orang ini, masuk ke dalam kayu itu. Mereka diam, abstain. Kami nggak mau dulu ikut perintah engkau sampai kami jumpa Nabi. Kata Nabi apa? Lau dakhaltumuh ma kharajtu minha. Kalau kamu masuk ikut perintah dia, kamu akan masuk ke dalam api, mati gak akan lagi muncul. Innama ta'ah fil ma'ruf, kata Nabi. Sesungguhnya ketaatan hanya, innama itu namanya adatul hasar. Hanya. Makanya ada kata inama dalam Quran dan hadis pembatasan artinya. Innama ta'ah fil ma'ruf. Sesungguhnya ketaatan hanya pada perkara yang baik. Makanya saya kemarin analogikan, kalau ada pemimpin suruh bapak makan makanan, tapi makanan ini membuat badan bapak rusak, bapak taat atau tidak kira-kira? Nah, makan ini makan, tapi nanti rusak badannya, dapat penyakit, makan tidak? Mau tak? Pemimpin yang suruh, misalnya saya wali kota, makan, nggak usah, karena ini racun, kan gitu, nggak boleh dituruti, karena Nabi bilang innama ta'ah fil ma'ruf. Ketaatan itu hanya dalam yang ma'ruf. Ingat nih santri, innama itu namanya adatul hasar. Sesuatu dalam kata bahasa Arab kalau ada innama artinya pembatasan. Contoh tentang makmurkan masjid, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil. Sesungguhnya yang memakmurkan hanyalah, begitu cara terjemahinnya. Kalau antum khutbah begitu, karena mereka udah sering khutbah Pak, ganti-gantiin saya. Ya, supaya tidak ada yang miss. Demikian ya Pak ya. Jadi yang baik-baik saja, yang nggak baik-baik wala sam'a wala ta'a, kata Nabi. Kalau kamu disuruh yang jelek, tidak ada dengar, tidak mesti taat gitu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.